Banyak yang mengira sabar itu hanya diam, tertunduk dan pasrah menerima keadaan tanpa melakukan apa-apa. Seringkali kita mengaitkan kata sabar dengan kekalahan, seolah-olah ketika kita disuruh bersabar, itu berarti kita disuruh berhenti berusaha dan menyerah pada nasib. Pemikiran seperti ini mengakar kuat dalam keseharian kita, membuat kita merasa lemah saat badai masalah datang. Padahal jika kita menelusuri lebih dalam menurut ajaran agama ini, pemahaman tersebut sangatlah keliru. Sabar bukanlah simbol kelemahan atau bendera putih tanda menyerah. Sabar adalah awal dari sebuah kekuatan besar yang tersembunyi. Berdasarkan kitab suci, sabar justru diartikan sebagai sebuah tindakan yang sangat aktif. Sabar bukanlah tentang duduk diam menunggu keajaiban datang dari langit, melainkan sebuah sikap proaktif dalam menghadapi ujian. Dalam Islam, sabar adalah sebuah proses dinamis, di mana seseorang mengumpulkan seluruh energi mental dan spiritualnya untuk tetap berdiri tegak. Ketika masalah menghantam, orang yang sabar tidak akan membiarkan dirinya hancur oleh keadaan. Ia mengambil jeda sejenak, bukan untuk lari, melainkan untuk mengatur napas dan menyusun langkah berikutnya dengan pikiran yang jernih dan hati yang tertaut pada Sang Pencipta. Langkah pertama dari kesabaran yang sejati adalah pengendalian diri pada benturan pertama. Berdasarkan ajaran agama ini, letak kesabaran yang sesungguhnya adalah pada saat musibah atau masalah itu baru saja terjadi. Sangat manusiawi jika kita merasa marah, kecewa, atau sedih saat menghadapi kegagalan. Namun, sabar bekerja sebagai rem cakram yang sangat kuat untuk menahan kita dari reaksi emosional yang merusak. Dengan bersabar di awal waktu, kita menahan lisan dari keluh kesah yang berlebihan dan menjaga pikiran dari keputusasaan. Ini adalah sebuah bentuk perlawanan aktif terhadap hawa nafsu dan kepanikan. Setelah emosi berhasil dikendalikan, sabar berubah wujud menjadi sebuah strategi. Orang yang bersabar menggunakan kejernihan pikirannya untuk memetakan jalan keluar. Sabar memberi kita ruang untuk berpikir objektif mengenai apa yang salah, apa yang bisa diperbaiki, dan langkah apa yang harus diambil selanjutnya. Bukankah ini adalah bentuk keaktifan yang luar biasa? Menolak untuk tunduk pada kebingungan dan memilih untuk memikirkan solusi adalah esensi dari kesabaran itu sendiri. Sabar membuat kita mampu melihat gambaran besar dari sebuah masalah, bukan hanya terpaku pada rasa sakit yang bersifat sementara. Tidak ada kesabaran yang sempurna tanpa disertai dengan ikhtiar atau usaha yang maksimal. Kesabaran dan usaha adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Sabar berarti kita terus melangkah maju, terus mencoba meskipun rintangan di depan terlihat begitu besar dan melelahkan. Berdasarkan panduan agama, nasib suatu kaum tidak akan berubah sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Orang yang sabar memahami hal ini dengan sangat baik. Ia mengayunkan langkah demi langkah, mengusap keringat, dan menolak untuk berhenti bergerak. Sabar adalah ketahanan untuk terus berjuang meskipun hasilnya belum terlihat. Mari kita bayangkan kesabaran seperti seorang petani yang menanam benih. Apakah sang petani hanya melempar benih lalu tidur sepanjang musim? Tentu tidak. Ia harus aktif membajak tanah, mengairi ladangnya, dan membersihkan hama setiap hari. Ketika ia melakukan semua itu, ia sedang mempraktikkan kesabaran tingkat tinggi. Ia tahu bahwa benih itu tidak akan tumbuh menjadi panen dalam semalam. Kesabaran sang petani adalah kesabaran yang produktif, yang merawat proses dengan penuh keyakinan. Ia bertindak aktif setiap saat, namun hatinya sabar menunggu waktu yang tepat untuk menuai hasil dari kerja kerasnya. Dalam perjalanan hidup, kita seringkali dihadapkan pada pintu-pintu yang tertutup, penolakan, atau kegagalan yang berulang. Sabar yang aktif mengajarkan kita bagaimana merespons penolakan ini. Alih-alih meratapi pintu yang terkunci dan menyalahkan keadaan,
Kesabaran mendorong kita untuk berbalik dan mencari pintu lain yang mungkin terbuka untuk kita. Sabar mencegah kita dari membuang-buang waktu mengetuk pintu yang salah dengan penuh keputusasaan. Dengan bersabar, kita mengevaluasi diri, memperbaiki kekurangan, dan meningkatkan kapasitas diri agar lebih siap ketika peluang berikutnya datang menghampiri jalan kita. Setelah mengerahkan seluruh tenaga, pikiran, dan strategi, sampailah kita pada puncak dari kesabaran yang aktif, yaitu tawakal. Tawakal sering disalahartikan sebagai kepasrahan sejak awal. Padahal, tawakal yang sejati hanya bisa dilakukan setelah ikhtiar yang sungguh-sungguh. Berdasarkan ajaran agama ini, setelah kita berusaha maksimal, barulah kita menyerahkan hasil akhirnya kepada Sang Penguasa alam semesta. Ini adalah wujud kedamaian batin yang luar biasa. Kita melepaskan beban kecemasan tentang hasil, karena kita yakin bahwa apapun yang diputuskan oleh Yang Maha Kuasa setelah kita berusaha keras adalah takdir terbaik. Kehidupan tidak pernah menjanjikan jalan yang selalu mulus tanpa kerikil tajam. Penderitaan dan kehilangan adalah bagian dari naskah kehidupan yang harus kita jalani. Namun, dengan lensa kesabaran, penderitaan tidak lagi dilihat sebagai sebuah hukuman yang menghancurkan, melainkan sebagai sebuah sekolah kehidupan. Kesabaran aktif memandu kita untuk bertanya mengenai hikmah apa yang bisa diambil dari sebuah kejadian, dan karakter baik apa yang sedang dibentuk dari rasa sakit ini. Dengan cara pandang ini, sabar mengolah penderitaan dan air mata menjadi pupuk yang menyuburkan kebijaksanaan dan mendewasakan jiwa kita. Jika kita menengok kembali sejarah berdasarkan kitab suci, kita akan melihat bahwa tokoh-tokoh paling mulia, yaitu para utusan Tuhan, adalah mereka yang diuji dengan penderitaan paling berat. Salah satu kehebatan terbesar dari sifat sabar adalah kemampuannya untuk merawat optimisme. Orang yang putus asa telah kalah sebelum berperang. Tetapi orang yang sabar selalu menyimpan keyakinan bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Berdasarkan janji dalam kitab suci, bersama setiap satu kesulitan selalu disertakan jalan keluar yang nyata. Kesabaran menjaga mata batin kita agar tetap fokus pada cahaya di ujung terowongan, segelap apapun keadaan yang sedang kita lewati saat ini. Sabar mencegah hati kita dari keracunan pikiran negatif yang dapat melemahkan semangat hidup sehari-hari. Dari sudut pandang kesehatan jiwa masa kini, konsep sabar dalam ajaran agama sangat sejalan dengan ketangguhan mental. Menjadi sabar berarti kita melatih otot-otot jiwa kita untuk lebih lentur menghadapi tekanan kehidupan. Ketika kita menerima kenyataan dengan sabar, kita melepaskan beban stres yang berlebihan dari pikiran kita. Tubuh menjadi lebih rileks, pikiran menjadi lebih tenang, dan kecemasan perlahan memudar. Sabar yang dilandasi nilai spiritual adalah penawar kecemasan alami yang paling efektif. Ia menyadarkan kita bahwa kita tidak harus selalu memegang kendali atas segalanya di dunia ini. Agama memberikan kedudukan yang sangat istimewa bagi mereka yang mampu bersikap sabar. Berdasarkan panduan suci, Tuhan mengabarkan bahwa pendampingan spiritual yang khusus selalu menyertai orang-orang yang sabar. Kabar gembira dan balasan kebaikan tanpa batas dijanjikan bukan bagi mereka yang tidak pernah gagal, melainkan bagi mereka yang hancur berkali-kali, namun memilih untuk bersabar dan bangkit kembali. Kesabaran adalah tangga yang mengangkat derajat seorang manusia. Setiap kali kita menahan amarah dan mengusap air mata untuk melangkah lagi, di saat itulah derajat kita sedang ditinggikan secara luar biasa. Di era modern yang serba cepat ini, di mana segalanya dituntut instan, mempraktikkan sabar menjadi tantangan yang semakin besar. Kita seringkali terburu-buru menginginkan kesuksesan, kekayaan, dan penyelesaian masalah dalam hitungan detik. Namun,
Justru di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern inilah, sabar menjadi penyeimbang jiwa yang sangat krusial. Sabar mengingatkan kita untuk menikmati proses, menghargai setiap tetes keringat, dan tidak mudah tergiur oleh pencapaian instan orang lain. Dengan sabar, kita memiliki akar kepribadian yang kuat, sehingga tidak mudah tumbang oleh badai tren dan tuntutan zaman yang terkadang tidak masuk akal. Pada akhirnya, mari kita ubah paradigma kita mulai hari ini. Berhentilah melihat kesabaran sebagai sebuah bentuk kepasrahan yang pasif, apalagi merendahkannya sebagai sebuah kekalahan. Sabar adalah sebuah keputusan berani untuk tetap rasional di saat emosi bergejolak. Sabar adalah strategi cerdas untuk memetakan jalan keluar yang lebih baik. Sabar adalah energi tak terbatas yang menggerakkan usaha kita sehari-hari tanpa kenal lelah. Dalam setiap ujian dan rintangan yang menghadang di depan mata, ingatlah selalu bahwa senjata paling aktif, paling tajam, dan paling tangguh yang dianugerahkan kepada kita adalah kesabaran itu sendiri.